pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita kembali kepada diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Kali ini kita masuk kepada pelajaran yang ke-8 yang berjudul Kuasa Kebangkitan Kristus. Kembali saya ditemani oleh dua hamba Tuhan. Yang pertama Pendeta Susilo Mundiharto. Salam Pendeta. Salam Pendeta Ranap, salam pemirsa terkasih. Yang kedua Pendeta Franklin Satori. Salam Pendeta. Salam Pendeta Situmeang, jemaat di rumah tetap semangat. Amin. Oke, sebelum kita bahas pelajaran yang sangat penting dan berharga ini, mari kita tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang kembali kepadamu untuk mendalami firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat yang didasari oleh firman Tuhan Alkitab. Oleh sebab itu Tuhan, bantu kami untuk memahaminya dan menghidupkannya dalam kehidupan kami. Pekabaran ini adalah pekabaran keselamatan. Kiranya tolong kami supaya keselamatan itu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, seperti yang saya katakan tadi, judulnya adalah Kuasa Kebangkitan Kristus. Ayat hafalannya terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kami sia-sia, dan imanmu juga sia-sia. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, imanmu itu sia-sia. Kamu masih berada dalam dosamu. Nah, Pendeta Franklin Satori, dari ayat ini kelihatannya perlu pendalaman khusus. Karena banyak orang punya pendapat tentang kebangkitan. Ada yang percaya, ada yang tidak. Sebenarnya pelajaran penting apa dari kebangkitan Kristus yang boleh kita pelajari, Pendeta? Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 1 Korintus 15 bagi saya pribadi, sudah inilah krikma itu. Krikma itu adalah preaching, khotbah, pekabaran. Kenapa? Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka pekabaran salib tidak ada gunanya. Salib itu kenapa dia sangat-sangat powerful adalah karena kebangkitan Yesus. Dan di dalam 1 Korintus pasal 15 kita dapati bahwa bukan hanya orang-orang di zaman ini yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, tapi dari dulu memang orang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Bagaimana mungkin tubuh yang sudah terkulai, sudah lemas, membiru dan lain sebagainya bisa bangkit. Tetapi di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 jelas Paulus mengatakan bahwasanya ia menampakkan diri pertama kepada Kefas, Petrus, lalu murid-muridnya dan kepada lebih dari 500 orang. Beberapa di antara mereka masih hidup di saat itu ya, di saat 1 Korintus 15 itu dituliskan, dan beberapa memang sudah pass away atau sudah meninggal. Nah, kenapa sampai hari ini walaupun ada yang tidak percaya, tapi banyak yang percaya. Kenapa? Karena memang para rasul, para murid berusaha supaya pekabaran kebangkitan Yesus ini dipercayai, diimani oleh banyak orang. Itulah sebabnya dituliskanlah kitab Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dituliskanlah surat-surat Paulus yang mengabarkan bahwa memang Yesus benar-benar bangkit, ya. Bahkan saudara-saudara, nanti berikut saya akan coba menerangkan kata dibangkitkan, ya, kata dibangkitkan. Ini maksudnya apa? Tetapi sampai di sini garis bawahnya adalah pekabaran kebangkitan itu dalam 1 Korintus 15 bagi saya pribadi itulah krikma yang terbaik untuk kita mengajarkan bahwa memang Yesus bangkit. Kenapa? Saksi matanya ada. Dan beberapa di antaranya masih hidup waktu surat itu dituliskan, ya. Terima kasih. Oke, Pendeta, terima kasih. Jadi pekabaran kebangkitan Kristus adalah penting bagi kita. Pendeta Susilo, pengharapan kita disebut adalah kebangkitan Yesus, ya. Apa hubungannya dengan kebangkitan kita juga, dengan kebangkitan Yesus? Dan kira-kira kalau kita nanti dibangkitkan, kita langsung ke sorga atau bagaimana, Pendeta? Ya, baik, terima kasih. Jadi kebangkitan kita sama seperti kebangkitan Kristus, yaitu Kristus bangkit secara tubuh. Dia tidak bangkit dalam bentuk roh lalu bergentayangan. Pandangan yang mengatakan bahwa roh orang mati langsung ke surga tidak sesuai dengan fakta Alkitab.
semua yang diangkat ke surga, semua diangkat dengan tubuh, bukan secara roh saja. Misalnya Musa mati di Gunung Nebo dan jasadnya tidak ditemukan, dia bangkit ke surga. Kenapa dia bukti bahwa dia bangkitkan dengan tubuhnya? Pada waktu menampakkan diri di Bukit Kemuliaan bersama Kristus dan Elia, Petrus katakan bahwa dia rindu untuk menyediakan 3 tenda. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk Tuhan. Tidak mungkin roh butuh tenda, ya, hanya tubuh jasmani yang membutuhkan tenda. Jadi Musa pun dibangkitkan secara tubuh. Elia juga diangkat secara tubuh, ya. Jadi kalau ada orang berkata, orang mati, oh jangan kau bersedih karena jasadnya saja di sini, rohnya sedang senang-senang di surga, itu menyangkal fakta tentang kebangkitan Kristus sendiri. Kenapa? Karena Kristuslah yang menjadi puncak kebangkitan, di mana dia nanti dibahas tentang buah sulung kebangkitan. Melalui kebangkitan dialah orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan sebagaimana dia dibangkitkan. Kristus bangkit dengan tubuhnya. Dia tidak tinggalkan jasadnya di dalam kubur lalu dia gentayangan kemana-mana. Nah, mari minta tolong Pendeta Ranap untuk bacakan 2 Timotius pasal yang kedua ayat 16 sampai 18. Apa dampak orang yang percaya bahwa kebangkitan orang mati itu terjadi sejak dia meninggal? Kalau Alkitab mengajar yang Paulus tuliskan dalam 1 Korintus pasal 15, kebangkitan orang mati itu terjadi setelah Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput umatnya. Tapi kalau ada ajaran kebangkitan berlangsung saat dia baru meninggal langsung ke surga atau neraka, inilah jawaban Alkitab terhadap ajaran itu. 2 Timotius pasal 2 ayat 16 sampai 18. Oke, 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Ayat 16. Ayat 16 sampai 18. Namun hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Ayat 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Piletus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Nah, Paulus katakan ajaran yang mengatakan orang mati itu langsung ke surga, langsung bangkit, atau yang jahat langsung ke neraka atau ke tempat persinggahan untuk penyucian, itu tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Semua menunggu baik itu jahat maupun baik pada hari kebangkitan. Tidak ada kuasa kita membangkit pergi ke surga sendiri. Ya, bahwa itulah yang diajarkan oleh 1 Korintus pasal 15, demikian juga 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17 bicara kebangkitan orang benar. Jadi orang yang mengajar kebangkitan sementara berlangsung, itulah ajaran Himeneus dan Piletus yang merusak iman. Ajaran seperti ini seperti penyakit kanker yang akan menghancurkan iman dan kebenaran. Oke, Pendeta. Tadi Pendeta sudah sebutkan juga dan singgung tentang buah sulung. Pendeta Franklin, di dalam pelajaran kita disebutkan bahwa Kristus adalah buah sulung kebangkitan ini. Kira-kira pelajaran apa yang boleh kita dapatkan dari kata buah sulung? Ya, kalau kita mempelajari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4, di situ ada kalimat bahwa apa yang terjadi kepada Yesus itu menurut kitab suci. Nah, ini pertanyaannya kitab suci yang mana? Ya, tentu ini adalah kitab suci yang tertulis dan menubuatkan bagaimana Yesus mati dan juga bangkit, yaitu kitab-kitab Perjanjian Lama khususnya. Nah, sekarang apa maksudnya kalimat atau kata buah sulung? Konteks dalam 1 Korintus pasal 15, kita mendapati ada Adam. Adam yang pertama itu telah gagal dan membawa seluruh umat manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Namun Adam yang terakhir ini, yaitu Yesus, ia adalah yang sulung. Ya, menarik ya, Adam pertama gagal, yaitu Adam dan Hawa. Kita tahu ceritanya dalam kitab Kejadian pasal 3, kejatuhan. Lalu ini adalah Yesus digambarkan sebagai Adam, walaupun dia yang terakhir, tapi inilah yang pertama yang bangkit dan dia adalah
sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang dituliskan dalam perjanjian lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebutkan Yesus sebagai buah sulung? Karena sesuai dengan apa yang disebutkan dalam 1 Korintus, kematian dan kebangkitan Yesus itu akan mempengaruhi seluruh umat manusia. Seperti Adam pertama, ia jatuh dalam dosa, terpengaruh kita. Ya, kita semua jadi jatuh dalam dosa. Tetapi ketika Yesus sebagai Adam yang terakhir atau Adam yang kedua, ia menang terhadap maut, ia bangkit, itu juga akan mempengaruhi seluruh umat manusia kalau kita percaya dan ada disebutkan di pelajaran kita dan dibaptis, ya. Kita dibaptis artinya kita mati dan kita bangkit dalam Yesus yang terakhir. Nah, ini tidak ada di sekolah Sabat. Coba kita baca 1 Korintus 15. Selalu ada kalimat dibangkitkan, dibangkitkan. Lalu orang bisa bertanya loh Bapak Ibu. Loh, Tuhan Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Coba kita buka dalam Yohanes 2 ayat 19 dan 21 ya. Boleh minta pendeta Situmeyang membacakan Yohanes pasal 2 ayat 19 dan 21. Oke. Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkan bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya." Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Namun yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Ya, itu adalah Yesus jelas, Yohanes jelas menyebutkan, dia katakan hancurkan ini, ya dia akan mati, tetapi ia akan bangun sendiri, ia akan bangkit sendiri, saudara-saudara. Jadi apa arti kata di dalam Korintus? Anda akan temukan banyak kalimat dibangkitkan, dibangkitkan. Kata dibangkitkan dalam 1 Korintus itu menggunakan bahasa Greka yang adalah egergertai. Ya. Egergertai itu nuansanya adalah pasif. Kenapa digunakan egergertai? Maksudnya adalah dalam konteks ini apa yang Yesus lakukan, pengorbanan yang Yesus lakukan berkenan kepada Bapa di surga. Sehingga digunakan kalimat dibangkitkan. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Yesus bangkit dengan kuasanya sendiri. Tetapi karena konteks 1 Korintus 15 itu adalah buah sulung, maka pengorbanan Yesuslah yang sulung yang diterima oleh Allah Bapa. Ya, sehingga ia bangkit dan itu juga akan mempengaruhi saya dan saudara kalau kita percaya dan juga dibaptis dalam Tuhan. Oke, luar biasa pendeta. Kita lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan kata buah sulung. Pendeta Susilo, banyak orang berpikir bahwa bagaimana mungkin tubuh yang sudah hancur, sudah jadi tanah, bisa bangkit, bisa menyatu kembali. Dan kalau ini pun terjadi, tubuh seperti apa kelak yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat, pendeta? Baik, terima kasih. Jadi memang dalam ajaran Yahudi ada satu sekte yang namanya Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan. Mereka menyangkal adanya roh, adanya malaikat. Nah, kebangkitan itu adalah nyata. Sama seperti nyatanya Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Jikalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Kata sia-sia ini ditulis dengan kata kenos, ya, yang berarti tidak ada gunanya imanmu lagi, tidak ada pengharapan lagi, tidak ada kebenaran lagi. Jadi kita konyol dalam beriman ini, nanti mati dan terlupakan. Tapi syukur kita mengimani, yaitu seorang yang punya kuasa atas maut, dia bangkit dari kematian, ya dengan kuasanya sendiri, ya walaupun ada kata Allah membangkitkan dia, ya, tetapi kata Allah itu adalah ilahi di dalam dirinya dan juga trinitas, ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini bagaimana tubuh yang hancur, ya. Bagi Allah tidaklah sukar untuk membangkitkan dan mengumpulkan tubuh yang hancur menjadi tubuh yang baru. Mengapa? Karena Adam dan Hawa waktu dijadikan oleh Tuhan, keadaannya dari debu tanah, bukan dari jasad lalu dibuat. Jadi bagi Allah tidak hal yang sukar untuk menciptakan kembali
tubuh kita yang hancur menjadi tubuh yang disebut dalam istilah Alkitab oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 37, tubuh surgawi. Apa itu tubuh surgawi? Tubuh yang berbeda dengan tubuh yang lama yang sekarang ini. Dia tidak mengalami sakit, tidak akan mengalami kematian, tidak menjadi tua, dan tubuh inilah yang akan diubahkan, ya, yang dipakaikan kepada mereka yang dibangkitkan waktu Tuhan Yesus datang. Pengharapan ini begitu besar. Karena itu tidak ada sebuah penghiburan bagi kita yang terpisah dengan orang yang kita kasih. Selain janji akan ada pertemuan kembali di hari kebangkitan orang benar. Yaitu dengan tubuh yang baru yang tidak pernah lagi sakit dan menjadi tua. Itulah yang digambarkan Alkitab tubuh surgawi itu. Oke, luar biasa Pendeta. Pendeta Franklin. Nanti pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada seperti yang disebutkan dalam Alkitab, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kira-kira apa pelajaran penting dari ungkapan ini, Pendeta? Ya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di dalam mempelajari Alkitab itu ada beberapa struktur Alkitab. Yang pertama adalah struktur kiastik. Ya, ini memang tidak disebutkan di pelajaran sekolah sahabat sekarang. Ya, kiastik itu adalah A akan sama dengan A apostrof B dan B apostrof, lalu dia membentuk seperti anak panah. Dan paling ujung ini biasanya inti pekabaran. Struktur yang kedua adalah paralelisme, ya. Dan paralelisme ini adalah kesejajaran. Di 1 Korintus 15 banyak menyebutkan kalimat daging dan darah, di mana ini sejajar dengan kebinasaan. Sedangkan tubuh yang akan kita gunakan, tubuh yang mulia, tubuh yang kekal, yang tidak dapat binasa, inilah tubuh yang dijanjikan kepada kita ketika Yesus akan datang kembali dan memberikannya kepada kita yang setia. Kita akan diubahkan dan tidak akan mengalami kematian lagi. Yes, di sekolah sahabat kita disebutkan Lazarus. Lazarus itu sudah mati berapa lama itu? Ya, kalau saya tidak salah 4 hari. Tentu sudah membusuk dan lain sebagainya. Tetapi Lazarus tidak dibangkitkan dengan tubuh yang dijanjikan kepada kita. Kenapa? Karena Lazarus mati lagi, saudara-saudara. Ya. Tetapi janji Yesus adalah sama seperti Yesus, dia bangkit, dia mengalahkan maut, dia naik ke surga, dia datang kembali dan akan menjemput kita. Bagi mungkin kita yang sudah meninggal, sekolah sahabat kita katakan, kita hanya seperti sekejap mata. Tutup mata, tiba-tiba Yesus datang, sudah bangkit. Karena orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa, bukan? Itu yang Alkitab tuliskan, kitab Pengkhotbah 9. Jadi waktu Yesus datang, kita bangun, ataupun yang masih hidup di saat itu diubahkan, kita menggunakan tubuh yang akan mengalahkan maut. Artinya apa? Tidak akan binasa lagi. Tubuh yang mulia. Terima kasih, Pendeta. Baik. Ya, terima kasih Pendeta. Jadi kita sudah dapatkan inti-inti dari pelajaran kita, kuasa kebangkitan Kristus. Mungkin ada closing statement, Pendeta Susilo? Baik, terima kasih. Kita tahu bahwa pekabaran kebangkitan ini puncak iman dari setiap orang percaya. Zaman dahulu mereka dengan pengharapan ini, dengan janji bahwa Tuhan akan datang, mereka rela menghadapi berbagai penganiayaan. Mereka tidak mau kehilangan harapan ini walaupun kadang rumah mereka disita, anak-anak mereka dan bahkan nyawa mereka jadi taruhan. Dengan satu janji pengharapan bahwa Kristus akan datang memberikan hidup kekal, dan pengharapan ini pasti. Mengapa? Karena Kristus sudah bangkit. Dan dia memberikan satu jaminan bahwa dia sedang menyediakan tempat di surga. Dan dia datang menjemput umatnya setelah semua tersedia. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, itulah jaminan dia akan datang menjemput kita semua. Jangan kita patah semangat, undur menghadapi masalah di jemaat. Masalah di dunia ini, banyaknya problema, bahkan bencana alam terjadi di mana-mana. Ingat, pengharapan kita ada di depan.
Akan ada satu kebangkitan bagi orang-orang percaya. Akan ada satu masa di mana kita tidak akan mengalami penderitaan lagi. Kita tidak akan mengalami sakit penyakit dan kita akan hidup bahagia. Itulah satu janji yang indah pada waktu Tuhan Yesus datang untuk membayar segala janji-janjinya. Oke. Closing statement yang sangat menguatkan, pemirsa sekalian. Mungkin Pendeta Franklin Satori boleh berikan closing statement juga. Ya, saya ingin mengutip satu ayat dalam firman Tuhan yang setelah menyebutkan bahwa barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ini yang saya mau garis bawahi. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudara, anggaplah orang yang di zaman Paulus lebih beruntung. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan 500 orang lebih di mana Yesus menampakkan diri kepada mereka. Tetapi toh banyak juga yang tidak percaya. Apalagi kita hari ini. Orang-orang itu sudah tidak ada semua. Yang ada saat ini hanya Alkitab. Hanya firman Tuhan. Yang menceritakan bahwa Yesus benar bangkit. Dan ia berjanji akan kembali. Pertanyaan saya, percayakah engkau akan hal ini? Kalau kita tidak percaya saudara-saudara, ya sudah selesai. Tetapi ketika kita percaya, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk yakin. Walaupun sekarang sudah tidak ada saksi mata, saudara-saudara ya. Tinggal ada Alkitab, hanya Alkitab. Kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah ilahi. Ia adalah jaminan untuk keselamatan kita semua. Kenapa? Karena ia pernah hidup di dunia ini. Yes, ia mati, tapi ia bangkit dan kuburannya kosong. Oke. Kami percaya seluruh pemirsa sangat diberkati dengan pelajaran yang sangat indah dan bagus ini. Semoga pelajaran ini akan menguatkan iman kita. Percayalah kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Bila mana kematian itu tiba, akan ada kebangkitan. Dan kita akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Di akhir dari pelajaran ini, kita undang Pendeta Susilo untuk berdoa. Baik, kita berdoa. Puji syukur Tuhan untuk janji firman-Mu bahwa kebangkitan sama pastinya dengan tubuhmu yang pernah mengalami kematian dan Engkau bangkit dari kematian. Engkau telah mengalahkan kuasa maut dan sekarang Engkau memberikan sebuah kekuatan dan jaminan bagi yang percaya akan mengalami hal yang sama seperti yang Engkau alami. Biarlah iman kami tetap kuat Tuhan dalam kehidupan kami yang penuh dengan masalah. Dengan keadaan dunia yang begitu penuh dengan problema. Tuhan, biarlah Engkau kuatkan kami, iman kami semakin bertambah-tambah. Agar pengharapan ini menjadi kenyataan. Berkat bagi seluruh pemirsa. Dan biarlah ini membawa semua pendengar. Agar mereka yang belum pernah mengambil keputusan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga Engkau akan menggenapkan janji-janji-Mu untuk membangkitkan setiap orang percaya. Berkat juga bagi yang sudah mengenal kebenaran. Tuhan meteraikan itu agar kami tidak pernah meninggalkan iman kami. Kami serahkan semua harapan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih Pendeta. Salam. Terima kasih.